Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Zahra Rashida dari kelas 10 HIPA 6. Saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya. Di sini pertama ada konsep diri remaja. Tujuannya dapat memahami dan menemukan unsur-unsur konsep diri serta menerima kelebihan dan kekurangan secara wajar dan penuh rasa syukur. Kemudian di sini ada apersepsi. Apersepsi itu menerima tanggapan-tanggapan baru dengan bantuan tanggapan yang telah ada. Untuk itu, remaja perlu membekali diri dengan pandangan yang lebih terbuka, lebih luas tentang konsep diri. Remaja perlu menjadi diri yang memiliki konsep diri positif, karena remaja adalah pribadi yang sedang berkembang menuju kematangan diri dan kedewasaan. Lanjut ada ice breaking, tujuannya untuk mencairkan kebekuan atau suasana kelas agar lebih semangat sebelum menerima materi dari bimbingan konseling yaitu BK. Contohnya, untuk menghilangkan ketegangan itu sebelum materi diberikan, kita bisa bermain tebak gambar dulu seperti persepsi. Mungkin masih banyak yang belum paham tentang pengertian konsep diri. Lanjut, di sini ada komponen konsep diri. Seberapa jauh perilaku individu tersebut? Ada peran diri. Peran diri itu pola perilaku, sikap, nilai, dan diri pribadi yang bersumber dari pengamatan dan penilaian sebagai sintesis semua aspek konsep diri sebagai sesuatu. Next, ada 4 sudut pandang untuk melihat konsep diri. Yang pertama ada konsep diri positif atau positifnya tinggi ya, dan konsep diri negatif yang sangat amat rendah. Yang kedua, kemudian ada konsep diri real dan konsep diri ideal, sudut pandang yang membedakan diri kita nyata sebenarnya dan yang kita cita-citakan. Lanjut, di sini ada KD positif dan negatif. Yang pertama, konsep diri negatif itu peka terhadap kritik, responsif sekali terhadap pujian, terus hiperkritis, cenderung merasa tidak disenangi orang lain, bersikap pesimistis, terus bersikap pesimistisnya itu terhadap kompetisi ya. Konsep diri positif. Konsep diri positif itu pertama dia yakin akan kemampuan mengatasi masalahnya. Kedua, merasa setara dengan orang lain. Jadi tidak menjatuhkan atau meninggi-ninggi ya. Yang ketiga ada menerima pujian tanpa rasa malu. Yang keempat, sadar setiap keinginan dan perilaku tidak selalu disetujui masyarakat. Karena setiap orang berbeda-beda pendapatnya. Dan yang terakhir, mampu memperbaiki diri. Ada juga teori Johari Windows. Ada 4 teori di sini. Yang pertama itu diri terbuka. Terus ada diri tersembunyi, diri buta, dan diri gelap. Maksud dari diri terbuka itu gini loh. Dia mengetahui dirinya sendiri dan dia juga mengetahui orang lain. Sedangkan untuk diri tersembunyi sudah pasti dia rahasia. Dia tahu diri sendiri, tapi dia nggak diketahui oleh orang lain. Ada diri buta. Diri buta itu maksudnya dia tidak mengetahui diri sendiri, tapi diketahui oleh orang lain. Sedangkan diri gelap, dia tidak tahu sama sekali tentang dirinya, bahkan orang lain pun juga tidak tahu. Windows juga memiliki 4 jendela Johari. Yang pertama ada jendela terbuka, yaitu keadaan fisik, profesi, asal daerah, dan lain-lainnya. Yang kedua ada jendela tertutup, gelap, hal-hal mengenai diri kita yang menjadi misteri. Di PPT kemarin ada 2 gambar, di mana gambar A itu adalah seorang individu yang kurang memahami dirinya sendiri. Tingkah lakunya terbatas, perasaannya kurang terbuka, kurang puas cara pandang dan variasi hidupnya. Sedangkan gambar B itu menunjukkan seorang individu yang terbuka terhadap dunia sekelilingnya. Potensi dirinya disadari, perasaan dan pikirannya terbuka untuk pengalaman-pengalaman hidup yang menyedihkan dan menyenangkan, pekerjaan dan sebagainya. Ia lebih spontan dan bersikap jujur dan apa adanya
kepada orang lain. Rangkuman terakhir saya dari PPT kemarin itu, di sini ada cara membuka jendela selebar mungkin. Yang pertama itu coba untuk selalu terbuka kepada orang lain, jangan tertutup, jangan munafik juga. Kedua, bersikap apa adanya gitu, natural. Jadi tanpa dibuat-buat. Jadi kita bisa memulai memahami siapa diri kita sebenarnya. Kita memulai jadi diri kita sendiri. Ini yang ketiga, ada mau menerima saran maupun kritik dari orang lain. Jadi saran dan kritik itu sebenarnya harusnya kita gunakan untuk mengintrospeksi diri sendiri, supaya ini yang kurang dari diri sendiri, mungkin bisa diperbaiki lagi supaya jauh lebih baik. Oke, terakhir di sini kalian coba berteman dengan siapa saja selama membawa dampak positif ya. Kalau untuk yang negatif jangan. Biasanya tuh kalian tuh selalunya terfokus sama satu komunitas, misalnya kayak circle-circlean. Nah, itu sebenarnya kurang bagus karena itu dapat merusak pertemanan juga sebenarnya. Jadi kayak terlalu memilih, boleh memilih, tapi kita juga harus tahu, karena kan bagaimanapun juga kita tetap teman mereka. Jangan terlalu fokus sama satu komunitas, karena yang akhirnya nanti bisa merusak. Ya, selesai sudah hasil presentasi saya dari hasil rangkuman PPT yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan memberikan komentar tentang video yang telah diberikan juga kemarin. Komentar saya tentang video kemarin itu, awalnya saya merasa prihatin sama kondisi pemeran utamanya di awal, karena kekurangan yang ia miliki, ia diremehkan sama teman-temannya, tapi dirinya sendiri tidak peduli apa kata orang lain, apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Dia terus maju dan membuktikan kepada semua orang kalau dia mampu menjadi dirinya sendiri dengan kelebihan yang ia miliki. Sekian presentasi dan komentar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.